Ibu? Level up ya. Tadi masuk masih, sekarang sukacita melimpah. Haleluya, naikkan pujian. Katakan, oh, masalah ada di hadapanku, musuh ada di depanku. Ku tahu Tuhan sertaku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. jangan biarkan kami goyah Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah Tuhan kemenanganku. Katakan, ku tak takut meskipun musuh di depanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau Allah yang Immanuel. Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah imanku Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Kuatku, amin. Engkau gunung batu kami Tuhan. Engkau keselamatan kami Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah Sumber kemenangan kita. Siapa di antara kita adalah umat pemenang? Anak-anak pemenang. Katakan, yes, saya pemenang. Saya pemenang atas masalah saya. Saya pemenang atas penyakit saya. Saya pemenang atas luka hati saya. Karena Tuhan memampukan saya. Allah yang sungguh baik, bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Naikkan pujian bahwa aku tidak akan menyerah Tuhan. Aku tidak akan meragukan Engkau Tuhan. Aku tidak akan mendebat apapun yang terjadi dalam kehidupan
perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat dalam hidupku Tuhan, Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. sebab itu kami mau melakukan. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Naikkan pujian dengan iman penuh kepada Tuhan. Rencananya yang terbaik. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kami mau lakukan semua bersamamu Tuhan. Tapi itu Yesus lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu, selamat beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan renungan atau khotbah pendek dengan tema Yesus pribadi yang berempati. Saya akan bacakan satu ayat di dalam satu perikop yang saya berharap saudara akan membaca sendiri untuk efisiensi waktu.
dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11, dan saya hanya akan bacakan ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktunya untuk kami boleh sujud di bawah kaki Tuhan, menikmati kebersamaan di dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan perihal Engkaulah Yesus, Allah yang berempati, sertai memberi pencerahan, bimbingan, urapan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan kepada seluruh jemaat-Mu yang akan menikmati kebersamaan di dalam ibadah pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Saudara dikasih Tuhan, empati adalah sikap yang menempatkan diri kita sendiri di posisi orang lain agar bisa ikut merasakan suka maupun duka yang mereka rasakan. Menjadi pribadi yang demikian, yang berempati, perlu terus dibangunkan, diupayakan, sebab tidak mudah untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi yang berempati, atau dengan bahasa yang sederhana, menjadi pribadi yang peduli. Paulus menawarkan suatu solusi yang tepat dan jitu di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, yaitu ayat 5 dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang dimiliki atau yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus akan menolong saudara dan saya menjadi seperti Tuhan Yesus yang punya pikiran dan perasaan yang peduli pada orang lain, kepada pribadi-pribadi yang mungkin mereka di dalam situasi-situasi yang sulit, beban berat, tekanan-tekanan, dan yang lain-lain. Paulus dalam kehidupannya, dia juga merasakan apa yang dialami oleh jemaat-jemaat yang dilayaninya. Paulus juga memiliki pikiran perasaan seperti yang Tuhan Yesus miliki, sehingga dia pun rela untuk berkorban. Dia seringkali berada dalam situasi-situasi yang lapar, haus, ancaman, bahaya di laut, binatang buas, semua karena di dalam dirinya ada empati kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Bapak Saudara kasih Tuhan,
Yesus pribadi yang besar empatinya. Kelahirannya karena rasa empatinya pada umat manusia. Yohanes mengatakan pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, kepada manusia, kepada saudara dan saya, maka ia rela untuk turun ke dunia dan menanggung dosa-dosa manusia karena rasa empatinya. Dengan pengorbanan, dengan kesulitan, dengan hinaan, dengan cacian. Yesus sadar, sesadar-sadarnya ketika menerima mandat penugasan untuk lahir di dunia. Yesus lahir, menjadi dewasa, melayani dengan kesulitan, dan bahkan harus mati di atas kayu salib. Yesus dalam keberadaan sadar dan tahu karena Allah yang Maha Tahu, tetapi dia tidak menolak, tetapi dia menerima semata-mata karena ada rasa empatinya. Menempatkan dirinya di dalam diri manusia yang bergulat dengan dosa dan menuju kepada kematian yang kekal. Pelayanan-pelayanannya penuh dengan bukti rasa empatinya. Dia merasakan kesusahan ketika salah satu muridnya atau orang banyak berduka cita. Dia merasakan ketika orang banyak mengikut dan berkumpul karena kerinduan dan karena haus dan lapar akan kebenaran. Di dalam keletihannya, dia rela untuk meluangkan waktunya mengajar orang banyak. Bapak Saudara, itulah yang Paulus katakan. Taruh pikiran dan perasaan di dalam perasaan Kristus, pikiran Kristus dalam diri saudara. Maka saudara akan belajar menjadi orang-orang yang berempati seperti halnya Tuhan Yesus. Kematiannya adalah puncak daripada semua rasa empatinya. Ia berkorban. Ia menanggung perasaan yang sungguh-sungguh menyakitkan. Dan pada akhirnya dia katakan, sudah selesai. Maka Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Bapak Saudara, biarlah melalui perenungan ini kita boleh melihat Tuhan yang penuh dengan rasa empati. Biarlah ini menjadi berkat bagi saudara. Saudara pun menjadi seperti Yesus, penuh dengan rasa empati kepada sesama manusia. Tuhan memberkati. Amin. Saya mau Bapak Ibu Saudara
bersyukur kepada Tuhan. Saya nggak banyak Bapak Ibu Saudara berdoa dulu. Mari naikkan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara dengan pujian sama-sama dari hati yang paling dalam, gitu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbayang kekuatan-Mu. Sungguh Dia Tuhan. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Dia bagi kita yang bagiku, senang jiwa dan berharap aku serahkan sejarah. Dia raja atas atasku. mengajarkan murid-muridnya yang berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, Engkau salah, Engkau yang sampai selamanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita bersama-sama untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta bersekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya.